Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa, saya selalu mendoakan supaya kalian selalu sehat, semangat, dan bahagia. Saya menyampaikan langsung kabar dari salah satu kampus yang selalu menduduki posisi pertama di jajaran kampus top di Indonesia. Yap, di belakang saya itu gerbang masuk di Institut Teknologi Bandung. Apakah kalian suatu saat bisa masuk ITB? Saya doakan supaya kalian bisa jebol, masuk, dan keterima di ITB. ITB sudah 100 tahun, bahkan lebih tua dibandingkan kemerdekaan Indonesia. Dan jadi salah satu kampus yang paling top di Indonesia. Kemarin saya dapat rilis dari Kemendikbud, langsung dari Kompas TV. Saya lihat ITB ada di peringkat kedua. Ternyata ada yang menyalip nih, yaitu di peringkat pertama adalah IPB. Jadi dua kampus yang sama-sama institut dan dua-duanya sangat-sangat bagus. Tapi dari sisi dikti, ITB masih nomor pertama. ITB ini, kalau kalian boleh cek ya, adalah kampus paling favorit untuk anak-anak jurusan IPA. Terutama orang-orang yang suka teknik. Di sini, banyak banget yang bisa keterima dan banyak banget persaingan untuk bisa jebol di ITB. Kak, apakah yang bisa keterima di ITB itu anak-anak pinter doang? Saya katakan, untuk bisa jebol di ITB, untuk bisa keterima di kampus terbaik, itu bukan untuk anak-anak yang pintar, tapi adalah untuk anak-anak yang terbaik. Maka bukan hanya sebatas menjadi pintar, tapi jadilah yang terbaik di antara teman-teman kamu. Maka hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk menembus kampus favorit, bagaimana cara menembus di ITB. Meskipun saya bukan orang yang bisa keterima di ITB, tapi dulu ketika saya kelas 3, saya punya teman di mana dia tuh nggak terlalu pintar, yang satu core basket, yang satu core ekstrakurikuler musik. Mereka berdua keterima di ITB. Kira-kira apa yang bisa membuat mereka keterima di ITB? Apakah nilai yang pintar? Apakah nilai yang tinggi? Saya katakan nilai mereka biasa-biasa aja, nggak tinggi-tinggi banget. Apakah ranking yang tinggi? Saya katakan mereka pun tidak pernah masuk ranking umum, tapi mereka bisa keterima di ITB. Lalu apa yang bisa membuat mereka keterima di ITB? Ada dua hal yang bisa membuat seseorang, membuat kamu nanti bisa keterima di kampus ITB. Yang pertama, kamu harus pahami tentang sistem yang ada di ITB. Karena ITB itu beda dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Kalau kampus-kampus di Indonesia itu langsung spesifik ke jurusan. Ada kimia, ada fisika, ada matematika, ada pertanian, ada teknik. Tapi kalau di ITB, kalian boleh cek deh jurusan-jurusan yang ada di ITB, baik SNMPTN maupun SBMPTN. Ada sekolah manajemen A, ada sekolah teknik A, ada sekolah A, sekolah B, sekolah C. Dan ITB itu jurusannya beda-beda. Nanti kalian di tahun pertama itu akan dikumpulkan dulu berdasarkan klasifikasi sekolah ataupun fakultas. Baru nanti di semester selanjutnya, di tahun selanjutnya, baru kalian boleh pilih jurusan yang spesifik. Maka pelajari sistem yang ada di ITB. Di video sebelumnya atau nanti di video kita ada wawancara dengan salah dua orang mahasiswa ITB. Mereka berdua bisa keterima di ITB loh, meskipun dengan nilai yang bisa dikatakan nggak terlalu tinggi, meskipun yang satunya dari pindahan sekolah lain, tapi mereka bisa keterima di kampus terbaik. Maka yang pertama adalah kalian harus tahu sistem yang ada di ITB. Pastikan jurusan yang kalian ambil sesuai dan kalian expert di situ, baik dari sisi nilai maupun dari sisi pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih Kak caranya untuk bisa keterima baik itu di SNMPTN maupun di SBMPTN? Saya katakan, untuk keterima di jalur SNMPTN, terutama di ITB, saya bocorkan satu strategi. Kamu harus cek, clue-nya adalah kamu harus cek apakah ada alumni dari sekolah kamu yang pernah keterima di ITB jalur SNMPTN. Ada Kak? Ada Kak? Kalau memang ada, saya katakan peluang kamu besar untuk bisa keterima di ITB. Peluang kamu besar untuk jebol di ITB. Apalagi untuk SNMPTN, sayangan itu cuma satu sekolah doang loh. Sayangan itu cuma teman-teman kamu satu sekolah doang loh. Bayangin kawan saya yang cuma core basket, yang satunya core ekstrakurikuler seni, tapi mereka bisa keterima di jurusan teknik di ITB. Maka kamu pahami yang SNMPTN, cek apakah ada alumni dari sekolah kamu yang keterima di ITB jalur SNMPTN. Maka kalau ada, maka peluang kamu sangat besar. Lalu yang kedua tentang SBMPTN, bagaimana Kak cara bisa keterima di SBMPTN di ITB? Kalian cek berapa skor minimum untuk bisa tembus ke ITB. Saya beberapa kali cek, saya setiap tahun selalu cek untuk jalur SBMPTN. Rata-rata untuk keterima di ITB selalu di atas angka 700.
Bayangin, 700 itu bisa dikatakan gede banget loh, besar. Apakah itu mungkin? Saya katakan mungkin, dan setiap orang punya kesempatan asalkan kalian mau berusaha dan mau bekerja keras dari sekarang. Kalau memang bisa kalian keterima di ITB jalur SNMPTN, kenapa harus nunggu SBMPTN? Lebih cepat, lebih baik, segera keterima lebih baik, dan kalian cepat akan bahagia. Kalau memang tidak bisa keterima di SNMPTN, maka persiapkan dengan matang untuk SBMPTN. Karena skor minimum untuk keterima di ITB itu sangat besar dan saingannya sangat banyak. Maka kamu perlu strategi yang tepat supaya kamu bisa keterima di kampus favorit kamu, kampus impian kamu, salah satunya adalah di ITB. Saya doakan semoga kalian yang menonton video ini bisa keterima di kampus impian. Saya dari depan kampus ITB mengucapkan selamat berjuang dan semoga kamu bisa menjadi the next orang yang bisa keterima di kampus favorit. Sekian dan terima kasih.